Assalamualaikum semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai creative accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Eriani, NIM 0759 akan membahas materi mengenai creative accounting. Yang pertama yaitu konsep creative accounting. Banyak para pakar mengartikan creative accounting itu sebagai kegiatan memanipulasi data keuangan di sebuah perusahaan. Kata-kata creative accounting terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu kreatif, yang artinya kebolehan seseorang menciptakan ide baru yang efektif, dan kata akuntansi merupakan pembukuan tentang financial event yang senantiasa berusaha untuk setia kepada kondisi keuangan yang sebenarnya. Creative accounting menurut Ahmad Black dan Dahl tahun 1999 adalah sebuah proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahamannya tentang akuntansi atau termasuk di dalamnya standar, teknik, dan sebagainya, dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Sedangkan Stolowi dan Breton tahun 2000 menyebutkan creative accounting itu merupakan bagian dari accounting manipulasi yang terdiri dari earning management, income smoothing, dan creative accounting itu sendiri. Sehingga arti dari creative accounting sendiri yaitu akar dari sebuah skandal akuntansi, dan banyak usulannya reformasi akuntansi biasanya berpusat pada analisis diperbarui modal dan faktor produksi yang benar akan mencerminkan bagaimana nilai tambah. Tujuan dari creative accounting itu sendiri yaitu bermacam-macam, diantaranya adalah untuk pelarian pajak, menipu bank demi mendapatkan pinjaman baru, atau mempertahankan pinjaman yang sudah diberikan oleh bank dengan syarat-syarat tertentu mencapai target yang ditentukan. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Misra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misra, NIM 171062201074 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur creative accounting. Menurut Charles W. Mulford, membagi creative accounting menjadi beberapa unsur, yaitu yang pertama recognition premature of fictitious revenue. Mengakui penghasilan prematur atau penghasilan fiktif itu berbeda jika ditinjau dari sudut aggressive accounting. Untuk premature revenue, pengakuannya sudah sesuai dengan GAAP, sedangkan untuk fictitious revenue, penghasilan dicatat tanpa adanya penjualan yang terjadi. Kedua yaitu misreported asset dan liabilities. Dalam banyak kasus, nilai aset overload dan atau kewajiban under value dengan tujuan agar earning power menjadi lebih tinggi dan posisi keuangan lebih kuat. Dengan laba yang tinggi, otomatis saldo laba dan nilai ekuitas akan naik. Yang ketiga yaitu getting creative with the income statement. Permainan angka-angka di laporan laba rugi terjadi pada cara mempercepat atau memperlambat pengakuan pendapatan dan biaya. Kedua yaitu debt covenant hypothesis. Penelitian dalam bidang teori akuntansi positif juga menjelaskan praktek akuntansi mengenai bagaimana manajer menyikapi perjanjian hutang. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian hutang yang telah jatuh tempo akan berupaya menghindari dengan memilih kebijakan-kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga yaitu political cost hypothesis.
Dalam pandangan teori agensi, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar melakukannya sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar karena merupakan entitas yang banyak disorot oleh publik secara umum. Dilanjutkan oleh Anissa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Mulyasari. Saya Yulia Mulyasari, NIM 760. Cara mendeteksi dan mencegah kecurangan akuntansi dalam praktik kreatif accounting, yaitu upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi. 1. Mengefektifkan pengendalian internal termasuk penegakan hukum. 2. Memperbaiki sistem pengawasan pengendalian. 3. Melaksanakan good governance. 4. Memperbaiki modal dari pengelola perusahaan. Dan tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraudulent finansial, yaitu 1. Membentuk lingkungan organisasi yang memberi kontribusi. 2. Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mengarah. 3. Menilai risiko. 4. Mendesain dan mengimplementasikan internal control. Risiko terhadap fraudulent financial response perusahaan adalah 1. Mendapat kelemahan pengendalian internal. 2. Perusahaan tidak memiliki komit audit. 3. Terdapat hubungan kekeluargaan antara manajemen dan karyawan perusahaan. Pola dalam akuntansi kreatif yaitu 1. Taking bath. 2. Icon minimization. 3. Icon maximization. 4. Icon something. 5. Timing reformur. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marlina, NIM 171062201073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang legalitas dan etisitas kreatif accounting. Legalitas dan etisitas pada kreatif accounting merupakan hal yang sangat penting. Menurut Velasquez tahun 2002 dalam Sulistiawan tahun 2010, salah satu karakteristik utama dalam standar modal untuk menentukan etis atau tidaknya suatu perbuatan adalah perbuatan tersebut tidak merugikan orang lain. Masalah utama dalam kreatif accounting yang dikemukakan oleh Sulistiawan tahun 2010 adalah pada kecenderungan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan sendiri. Alasannya karena manusia cenderung memanfaatkan pengetahuan atau informasi yang dimiliki guna mendapatkan tujuannya masing-masing. Dalam pandangan beberapa pakar, kreatif accounting dianggap tidak etis, bahkan merupakan bentuk dari manipulasi informasi sehingga menyesatkan perhatian. Tetapi dalam pandangan teori akuntansi positif, sepanjang kreatif accounting tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berperilaku umum atau yang berterima umum, tidak ada masalah yang harus dipersoalkan. Baiklah, selanjutnya tentang pembahasan jurnal, teman-teman bisa lihat semua pembahasan jurnal yang ada di makalah kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang persepsi mahasiswa akuntansi tentang praktik kreatif accounting. Itu fenomena opportunity diungkap dalam teori keagenan atau agensi teori, menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara maksimal. Dan hal ini pemicu munculnya kreatif accounting. Nah, di sini ada beberapa motivasi dalam kreatif accounting. Di antaranya adalah yang pertama, motivasi bonus, motivasi hutang, motivasi pajak, motivasi penjualan saham, motivasi penggantian direksi,
motivasi politisi, dan motivasi karena adanya pelanggaran dalam perjanjian hutang. Kreatif accounting ditinjau dari teori deontologi, utilitarianisme, dan egoisme etis yang tidak dapat diterima sebagai tindakan yang etis. Karena kreatif accounting menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kreatif accounting hanya mementingkan kepentingan individu atau pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.